pemirsa, pasca disahkan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB, masyarakat Papua harus segera berbenah diri mempersiapkan 3 wilayah pemekaran baru agar percepatan pembangunan di wilayah baru tersebut dapat terrealisasi dengan baik. Kesejahteraan masyarakat Papua harus dikedepankan dalam jalannya 3 provinsi baru di Papua. Sejauh mana di 3 wilayah baru Papua itu dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua? Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema tentang DOB buka akses pembangunan dan kesejahteraan Papua. Bersama saya, Lucy Toam, inilah sorotan Matoa TV. Pemekaran 3 provinsi baru Papua yang dipayungi dalam Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB menjadi peluang besar bagi masyarakat Papua. Bagaimana tidak, dengan adanya 3 provinsi baru ini, maka rentang kendali pemerintah daerah tidak lagi terlalu jauh, yang otomatis akan mempercepat pembangunan Papua. Masyarakat Papua tidak perlu lagi melihat ke belakang, namun harus dapat memanfaatkan peluang yang ada saat ini, di mana ada 3 provinsi baru Papua yang perlu dibangun dan dapat memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Generasi muda Papua yang menjadi tonggak masa depan Papua juga harus melihat ke depan. Jangan hanya berpikir politik sehingga tidak maju-maju atau jalan di tempat, melainkan harus berpikir ekonomi agar dapat memajukan bumi cendrawasih yang penuh kekayaan alam dan sumber daya manusianya. Jadi saya mengajak anak-anak muda Papua untuk mari kita berpikir secara ekonomi, jangan lagi berpikir secara politik. Sebulan lalu itu saya ada berkomunikasi dengan teman saya di Inggris ya. Di Inggris juga ada teman-teman, beberapa teman di luar negeri. Di Singapura. Teman-teman di sana itu bilang begini, bro, coba ingatkan anak-anak muda Papua, tidak boleh bicara politik lagi. Sekarang saatnya kita perang ekonomi. Terus saya tanya, alasannya? Ya, alasannya gini bro, kita ini berusaha berpikir secara ekonomi, kita bisa liburan ke Brasil, bisa liburan ke Afrika, bisa liburan ke Hawaii, itu kita sudah merasa kita merdeka. Dengan kita berusaha dengan kita punya kemampuan, kita bisa liburan ke luar negeri, itu kita sudah merasa diri kita merdeka. Jadi kita tidak lagi bicara politik seperti itu. Makanya saya sering ingatkan kepada teman-teman di Papua, adik-adik, anak-anak muda, mari kita berpikir secara ekonomi. Jangan lagi berpikir secara politik. Karena misalnya nih saya kasih contoh, isu-isu politik yang di Papua ini sudah tidak relevan, di luar negeri sudah tidak relevan. Karena apa? Yang pertama nih, negara-negara di luar sana nih sedang memulihkan ekonomi mereka dari pandemi global, yaitu pandemi COVID-19 ya. Ditambah lagi ada perang Rusia-Ukraina. Jadi isu-isu politik itu yang diutarakan di luar negeri itu sudah tidak relevan. Membangun Papua tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ataupun hanya dilakukan oleh orang asli Papua saja, melainkan harus dengan konsep kolaborasi, yang artinya pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat dari daerah lainnya. Selain itu juga, orang asli Papua juga harus mempersiapkan diri dengan baik, agar dengan adanya pemekaran 3 provinsi ini dapat menjadi kesempatan emas untuk membuka akses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Konsep membangun Papua itu harus membangun secara kolaborasi ya. Jadi kita membangun Papua bukan hanya kita orang asli Papua, tetapi kita harus berkolaborasi dengan saudara-saudara kita yang dari Nusantara.
Itu konsep membangun Papua, konsep membangun Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang kedua, mari mempersiapkan diri dengan baik. Dengan benar, meningkatkan konsep diri yang baik, yang positif, hindari hal-hal yang negatif. Pembangunan di 3 provinsi baru Papua merupakan keniscayaan. Hal itu perlu ada upaya yang besar dari semua pihak, baik dari orang asli Papua maupun dari pemerintah pusat, agar dapat mewujudkan tujuan pemekaran daerah seutuhnya. Papua harus dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Indonesia, karena pada dasarnya Papua adalah daerah yang penuh harapan. Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB menjadi pintu gerbang dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh sebab itu, masyarakat Papua harus dapat memanfaatkan peluang yang telah diberikan pemerintah pusat untuk sebesar-besarnya demi kemajuan Papua. Demikian sorotan Matoa TV kali ini. Sampai jumpa.